Hai guys, kembali lagi bersama Mira. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film mengisahkan seorang pengusaha muda dan sukses terjebak di dalam lift kantornya sendirian saat sebuah virus mematikan yang mengubah orang menjadi zombie mulai menyebar di kota. Awalnya ingin keluar dari lift, dia malah merasa aman di dalamnya ketika melihat kekejaman virus itu. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang pebisnis bernama Claudio Verona, yang saat itu hendak pergi menuju ke kantornya, tetapi ia justru marah karena mobil yang menjemputnya datang terlambat. Tak hanya itu, ia juga sempat dibikin emosi dengan kemacetan, sehingga ia pun berusaha menyuruh asistennya untuk menawarkan sarapan pada klien mereka terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Claudio akhirnya sampai di kantor, dan ia pun bertemu dengan asisten barunya yang bernama Sylvia. Melihat wajah Sylvia yang cukup cantik, Claudio menyuruhnya untuk ikut meeting sebagai salah satu timnya, karena ternyata Claudio merupakan seorang playboy kelas kakap yang menyukai wanita cantik. Meski sebenarnya ia telah memiliki istri, selain Sylvia, ia juga mencoba merayu mantan pacarnya yang bernama Martha, tetapi Martha berusaha menolaknya karena yang sebentar lagi akan menikah. Namun, setelah mendengar hal itu, Claudio justru semakin memberontak, sehingga Martha pun terpaksa mengeluarkan jurus cakar elang, hingga akhirnya Claudio menyerah dan membiarkan Martha pergi begitu saja. Che sei un porco di merda, da quelle che gli leccano il culo. Ma poi mi sono svegliata. Tak lama kemudian, istrinya yang bernama Lorena tiba-tiba saja menelepon dan menanyakan tentang keadaan Claudio. Apakah ia baik-baik saja? Claudio menjawab bahwa ia baik-baik saja, tetapi karena penasaran, ia mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat Lorena khawatir tentang keadaannya. Lorena lalu menjawab bahwa ia sempat melihat di berita tentang kerusuhan yang terjadi di seluruh kota. Tanpa disadari, lift yang ditumpangi Claudio tiba-tiba saja berhenti, sehingga ia pun mencoba menghubungi teknisi yang ada di gedung tersebut agar segera datang dan mengeluarkannya dari sana, karena sebentar lagi ia harus menghadiri meeting dengan kliennya. Setelah menunggu beberapa saat, entah mengapa para teknisi itu tak kunjung datang. Dan karena Claudio harus segera menghadiri rapat tersebut, ia pun mencoba menghubungi teknisi itu lagi. Tetapi ia justru mendengar suara para teknisi yang sedang ketakutan karena dikejar oleh seseorang. Lalu, saat kesabarannya sudah mulai habis, Claudio pun berusaha membuka pintu liftnya secara paksa. Tetapi, meski ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, pintu itu hanya terbuka sedikit karena ada sebuah benda yang mengganjal pintu tersebut. Ia mencoba keluar dari sana, namun ia gagal karena tubuhnya terlalu besar untuk melewati celah pintu yang sangat kecil itu. Claudio lalu berteriak dengan sekencang-kencangnya, sambil berharap ada seseorang yang datang untuk membantunya keluar dari sana. Tetapi, entah mengapa, tak ada seorang pun yang mendengar suara teriakan tersebut. Tak lama kemudian, istrinya menelepon sambil mengatakan bahwa ada orang aneh yang sedang menggedor-gedor pintu rumahnya. Sehingga Claudio menyuruhnya untuk segera menelepon polisi, tetapi Lorena mengatakan bahwa ia telah melakukannya. Namun ia gagal karena sambungannya tiba-tiba saja terputus. Setelah menyuruh istrinya untuk mengunci diri di dalam kamar, Claudio mencoba menghubungi salah satu sahabatnya untuk datang ke rumah dan menjaga Lorena, karena sepertinya ia sedang dalam masalah. Namun, setelah beberapa saat, tiba-tiba istrinya kembali menelepon sambil mengatakan bahwa ia melihat berita tentang beberapa orang di luar sana yang mulai menggila dan menyerang para warga lainnya. Awalnya Claudio tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lorena, namun ketika ia melihat HP-nya, betapa terkejut dirinya karena ternyata berita tentang penyerangan itu benar-benar terjadi. Tak lama setelah itu, Claudio melihat beberapa orang lari, termasuk Martha yang meminta tolong padanya untuk segera membukakan pintu lift tersebut agar ia bisa masuk ke sana. Tetapi, sayangnya, Martha justru ditarik oleh seseorang, sehingga membuat Claudio semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang itu, hingga membuat mereka rela melakukan tindak kejahatan. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja beberapa orang yang telah berubah menjadi zombie mencoba menyerang dirinya. Namun, karena mereka tak bisa masuk ke sana,
para zombie itu pun akhirnya pergi meninggalkan Claudio begitu saja. Setelah kejadian tersebut, Claudio pun tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Karena jika ia mencoba keluar dari sana, kemungkinan besar para zombie itu pasti akan langsung menyerang dirinya. Tetapi jika ia hanya berdiam diri, maka ia akan mati kelaparan karena ia tak memiliki persediaan makanan sama sekali. Lalu, saat Claudio hendak menerima telepon dari seseorang bernama Sarah, ia cuma ditarik dan hampir dimakan oleh mantannya yang saat itu telah berubah menjadi zombie. Untungnya, ia berhasil melepaskan diri, dan karena wajah Martha yang sekarang sudah berubah menjadi sangat jelek, Claudio pun sudah tidak tertarik lagi pada mantannya itu. Sehingga ia memukul zombie tersebut dengan menggunakan besi yang ada di sana, sampai-sampai wajahnya berubah menjadi rusa. Ia lalu menyobek beberapa kertas dari laporan skripsi miliknya dan menggunakan kertas itu untuk menutupi darah zombie agar ia tak terpeleset saat menginjaknya. Tak lama kemudian, ia melihat Sylvia yang saat itu sedang bersembunyi dari kejaran zombie, sehingga Claudio pun memanggilnya dan meminta Sylvia untuk membantu membukakan pintu lift tersebut. Tetapi sayangnya, usaha mereka gagal karena beberapa zombie tiba-tiba saja datang dan langsung menyerang Sylvia. Entah mengapa, kejadian yang sebelumnya terjadi pada Sylvia justru terus kembali pada beberapa temannya, termasuk si Sarah, sehingga Claudio pun mulai tak peduli dengan apa yang terjadi pada orang-orang lain, termasuk dirinya sendiri. Tak hanya itu, penderitaannya pun semakin bertambah ketika ia mendapatkan telepon dari istrinya yang saat itu mengatakan bahwa para zombie berhasil menerobos rumah mereka. Hingga akhirnya Claudio tak bisa menghubungi Lorena lagi. Di tengah keputusasaannya itu, Claudio mencoba menghibur diri dengan cara menonton turnamen Mobile Legends. Namun, ia justru semakin terpuruk saat tim favoritnya gagal memenangkan turnamen tersebut. Kemudian, saat para zombie yang ada di luar meraung-raung dan mencoba menerobos masuk ke dalam lift, tiba-tiba seorang pak tentara datang menembaki para zombie hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan seluruh zombie yang ada di sana. Si pak tentara kemudian mencoba membantu Claudio keluar. Namun, karena mereka tidak bisa membuka pintu lift itu, sifat tentara pun berniat untuk mereset sistem yang ada di dalam lift tersebut dengan cara menyalakan generator yang ada di atap gedung. Sebelum pergi, ia sempat memberikan Claudio sebuah senjata untuk melindungi diri, serta sebuah walkie-talkie agar mereka berdua bisa saling berkomunikasi. Perlahan-lahan, Claudio mulai menunjukkan jalan pada pak polisi bernama Marcello itu, karena Marcello tidak tahu di sebelah mana generatornya berada. Tetapi, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Marcello mengatakan bahwa ia tak bisa pergi ke lantai atas, karena ternyata di lantai 9 terdapat banyak sekali perabotan berat yang menghalangi tangganya. Sehingga Marcello pun menyuruh Claudio untuk mencarikan jalan lain. Setelah berpikir sejenak, Claudio akhirnya ingat bahwa di lantai 9 ada ruangan dari salah satu temannya yang di luarnya terdapat alat-alat bekas perbaikan gedung. Sehingga Marcello dapat menggunakan alat-alat untuk naik ke lantai paling atas. Tanpa berlama-lama, Marcello pun segera pergi ke sana. Tetapi, saat ia berusaha memecahkan kaca gedung dengan senjata miliknya, suara pecahan kaca itu membuat para zombie terpancing ke sana. Sehingga ia sempat kewalahan dalam melawan para zombie tersebut. Pada akhirnya, Marcello berhasil menyalakan generatornya. Namun, entah mengapa pintu lift itu masih saja tak mau terbuka. Dan ketika Claudio mengeceknya, ia baru tahu bahwa ternyata di sana terdapat sesuatu yang mengganjal pintu itu, sehingga membuat liftnya mengalami error. Saat Claudio berusaha mengambil benda itu, tiba-tiba saja ada zombie yang datang dan hendak menggigitnya. Sehingga ia pun terpaksa menembak zombie itu dengan senjata pemberian Marcello. Tetapi tanpa disadari, suara dari tembakan itu justru membuat para zombie yang lain berdatangan. Dan pada akhirnya Claudio menembaki semua zombie-zombie tersebut,
hingga ia sadar bahwa ternyata ia telah menghabisi rekan-rekannya sendiri yang saat itu telah berubah menjadi zombie. Kejadian itu membuat Claudio mulai berpikir bahwa ia merupakan orang jahat, karena ia telah membunuh semua rekan-rekannya, termasuk mantan pacarnya sendiri. Lalu, ketika ia sedang melihat-lihat foto istrinya, tiba-tiba saja ia mendengar beberapa polisi lain yang mencoba melawan para zombie di ujung itu. Tetapi Claudio mencoba memanggil mereka, para polisi itu tak mendengar suara Claudio, karena mereka sedang diserang oleh puluhan zombie. Setelah menunggu selama berjam-jam, entah mengapa Marcelo tak kunjung kembali. Sehingga Claudio pun mulai berpikir bahwa Marcelo gagal menyelamatkan diri dari serangan para zombie itu. Merasa putus asa, Claudio berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi tanpa disadari tiba-tiba saja terdengar suara Marcelo yang menyuruh Claudio untuk membuka pintu yang ada di atas lift tersebut. Awalnya Claudio sempat kebingungan bagaimana cara membuka pintu itu, tetapi pada akhirnya ia berhasil membuka pintunya dengan menggunakan besi yang ada di sana. Lalu, setelah Marcelo masuk, ia langsung mengambil senjata miliknya, dan tanpa basa-basi, Marcelo pun membantai seluruh zombie yang ada di sana, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan puluhan zombie tersebut. Setelah itu, Marcelo mulai menceritakan seluruh kejadian yang ia alami ketika ia berusaha kabur dari serangan para zombie gedung. Awalnya, Marcelo sempat kesusahan karena para zombie itu telah menguasai seluruh gedung luar. Namun, setelah mengalahkan beberapa zombie, ia akhirnya berhasil kabur dengan cara memasuki lorong, meski salah satu zombie itu berhasil menggigit kakinya. Karena penasaran, Claudio mencoba menanyakan pada Marcelo tentang apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat orang-orang berubah menjadi zombie. Marcelo kemudian mengatakan bahwa semua itu berawal ketika para ahli kesehatan berhasil mendeteksi pertumbuhan virus berbahaya yang berasal dari hewan liar. Virus itu pun akhirnya menyebar hingga membuat semua orang mulai bertingkah aneh layaknya zombie. Dan tanpa disadari, para zombie itu berhasil melumpuhkan seluruh kota hanya dalam waktu beberapa hari saja. Sebelum Marcelo berubah menjadi zombie, ia sempat membuat lelucon tentang jokes bapak-bapak. Tetapi karena lawakannya tak membuat Claudio tertawa sama sekali, ia pun akhirnya mulai menceritakan tentang istrinya yang bernama Chiara. Claudio sempat mengira bahwa Chiara sudah mati karena diserang oleh para zombie, tetapi Marcelo justru mengatakan bahwa saat ini istrinya baik-baik saja karena ia telah dibawa menuju ke sebuah tempat perlindungan atau biasa disebut sebagai bunker yang telah dibuat oleh para tentara untuk mengevakuasi orang-orang yang belum terinfeksi virus zombie. Setelah itu, Marcelo kembali bertanya pada Claudio apakah ia memiliki seorang istri, dan Claudio pun menjawab bahwa ia memiliki istri bernama Lorena. Namun ia tak bisa menghubunginya lagi semenjak para zombie itu berhasil menerobos rumah mereka, sehingga Claudio pun mengira bahwa istrinya telah meninggal dunia. Claudio mengatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya karena selama ini ia sering berselingkuh meski dirinya telah memiliki seorang istri yang sangat cantik. Beberapa saat kemudian, Marcelo mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa sebentar lagi dirinya akan berubah menjadi zombie, sehingga ia pun menyuruh Claudio untuk segera menembaknya, karena ia tak ingin menjadi salah satu dari zombie tersebut. Namun, karena ketakutan, Claudio tak ingin menuruti perkataan Marcelo, sehingga Marcelo pun terpaksa memukulnya agar ia sadar bahwa digigit zombie itu sangatlah menyakitkan. Lama setelah itu, Marcelo akhirnya mulai berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Claudio, hingga ia tak sengaja menembak kakinya sendiri. Pada akhirnya, Claudio pun terpaksa menggunakan senjata itu untuk menghabisi Marcelo, sehingga membuat para zombie yang ada di sana berdatangan setelah mendengar suara tembakan tersebut. Dengan perasaan yang sangat amburadul, Claudio mulai menembaki para zombie itu dengan menggunakan shotgun, hingga ia tak sengaja terpeleset dan pingsan saat kepalanya membentur dinding lift tersebut. Lalu ketika ia terbangun, para zombie itu ternyata telah pergi dari sana, dan saat Claudio mengecek HP-nya, ia melihat ada beberapa panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ia lalu mencoba menelpon nomor tersebut, dan ternyata itu adalah istrinya yang mengatakan bahwa saat ini ia telah diselamatkan oleh para tentara. Setelah mengetahui bahwa istrinya masih hidup, Claudio pun mulai mendapatkan tujuan hidupnya lagi. Saat ia mencoba mengambil benda yang menghalangi pintu lift, ia akhirnya berhasil mengambil benda yang berbentuk seperti roda tersebut.
Tanpa berlama-lama, Claudio segera membuka pintu lift itu dan bersiap-siap untuk pergi dari sana. Tetapi sebelum ia pergi, ia sempat mengambil sebuah jam tangan yang ada di lantai. Karena sepertinya jam itu merupakan jam bermerek yang harganya sangatlah mahal. Saat ia hendak keluar dari gedung tersebut, ia sempat bertemu dengan salah satu zombie yang merangkak ke arahnya. Sehingga Claudio pun langsung menembaknya hingga mati karena ia sudah muak dengan para zombie yang telah menewaskan banyak orang. Claudio lalu berjalan mengelilingi kota, tetapi tampaknya tak ada seorang pun di sana yang berhasil bertahan dari serangan zombie tersebut. Ia terus berjalan, hingga akhirnya ia bertemu dengan salah satu zombie yang mencoba menyerang dirinya. Tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba saja seseorang menembak zombie tersebut, dan ternyata mereka adalah para tentara yang saat itu sedang mengamati keadaan sekitar. Claudio pun mencoba melambaikan tangannya, sehingga para tentara itu segera menyuruh beberapa tentara lain untuk segera menyelamatkan Claudio, karena mereka tahu bahwa Claudio belum terinfeksi virus zombie. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan keadaan kota yang sudah menjadi sangat kacau akibat wabah dari virus zombie tersebut. Lalu film pun selesai. Okelah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you next video dan sampai jumpa.